kepada rakyat dan bangsaku West Papua Nugini. Damai, damai, Frede, Frede, peace, peace, merdeka, merdeka. Jadi hari ini kami sudah bebas. Kami sudah merdeka pada tahun 1997. Namun Indonesia masuk dalam program otonomi. Makanya sementara ini kami dalam proses untuk menuju kemerdekaan. Saya minta kepada seluruh rakyat West Papua Nugini harus berdiri dan bersatu di dalam ikatan persaudaraan sebangsa West Papua Nugini supaya kami bisa menerima kemerdekaan dengan cepat. Hari ini saya menyampaikan salam khusus juga kepada Presiden Indonesia dan seluruh kabinetnya dan seluruh pemimpin-pemimpin Indonesia, bekas presiden yang sudah pernah ada, SBY, Megawati dan lain-lain. Begitu juga ketua MPR, ketua DPR, ataupun tokoh-tokoh lain seperti Amin Rais dan lain-lain. Salam saya kepada seluruh pemimpin Indonesia supaya mengerti dan segera untuk membebaskan bangsa kami keluar daripada Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang dipropagandakan oleh Indonesia sekarang itu perlu diakhiri. Baik pemerintah dan khusus untuk Badan Intelijen Negara atau BIN segera mengakhiri semua tindakan-tindakan penipuan yang mengacau balokkan rakyat West Papua. Saya perlu memberitahukan bahwa sejak West Papua Nugini National Congress sebagai lembaga nasional, lembaga legislatif yang pertama kali berdiri di Papua Nugini, telah mengangkat saya menjadi presiden dari ketua West Papua Nugini National Congress, dan atas nama rakyat saya telah memproklamirkan kemerdekaan negara West Papua Nugini di Parlemen Eropa pada tanggal 27 November 1997. Sejak itu kami menggunakan nama Negara Republik West Papua Nugini, dan saya sekaligus menyatakan diri sebagai presiden yang sebagai pemegang kekuasaan sementara Negara Republik West Papua Nugini, dan apabila proses kemerdekaan diatur maka akan diserahkan. Kami akan pindahkan ke West Papua Nugini. Jadi sejak proklamasi kami umumkan, Indonesia ditekan oleh Amerika dan Eropa, terutama Presiden Soeharto, dan dia menyerahkan itu kepada Habibie dan selanjutnya. Jadi waktu itu saya sudah diminta untuk waktu TSLY melakukan kegiatan di Jayapura. Itu Amerika sudah datang tanya saya apa mengaku kemerdekaan atau tidak, dan saya nyatakan tidak. Kalau waktu itu saya mengaku kami sudah merdeka. Ya. Jadi seluruh rakyat West Papua mesti tahu. Begitu juga pemerintah Indonesia, terutama macam Amin Rais. Amin Rais pernah menjadi ketua MPR pada zamannya Wahid maupun zamannya Soeharto. Jadi saya pikir Amin Rais tahu. Dan sekarang ini Amin Rais hanya memajukan referendum dengan dia kampanyekan ULMP, kampanyekan Yaakob Rumbia, kampanyekan Wenda. Ini orang-orang yang dipakai oleh Indonesia. Berapa banyak Indonesia mengeluarkan uang. Jadi baik TSLY, baik negara federasi, baik Bani Wenda, semua atau ULMP itu ada pada program kompromi. Dan negara federasi inilah mau menjadi negara bagian untuk Indonesia. Apakah negara federasi di Papua bisa memaksakan provinsi lain yang ada di Indonesia menjadi negara bagian semua? Dan zamannya tahun 49 waktu pengakuan Belanda, itu Indonesia masih menjadi negara RIS, negara Indonesia Serikat. Itu atau negara federal atau negara bagian yang sekarang orang ada bicara-bicara. Dan Amin Rais dia kampanyekan apa yang Wenda dengan ULMP bicara untuk referendum. Referendum itu juga program Indonesia. Apakah nanti pilih ikut Indonesia atau memerdeka? Dan inilah seluruh rakyat West Papua harus mengetahui dan tidak boleh mendukung referendum yang dikampanyekan oleh Beni Wenda.
Benny Wenda dan ULMP ini, Yaakob Rumbiak atau Rumaki atau siapa orang anggota ini, disponsor oleh Indonesia, dibayar oleh Indonesia untuk melawan saya ini. Jadi saya minta supaya seluruh rakyat West Papua, mahasiswa pemuda yang kampanye banyak-banyak di West Papua, jangan lagi berbicara soal referendum. Sebab saya sudah memproklamirkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan jawaban yang tepat. Itu di Amerika dan di Eropa. Kira-kira nanti PBB itu gimana? Merdeka langsung berdasarkan proklamasi atau masih menerima tawaran Indonesia untuk referendum? Saya pikir Indonesia tidak akan menawar referendum sebab Indonesia itu mandataris pembangunan. Dan apalagi spesial untuk soal otonomi yang sekarang. Otonomi itu Indonesia harus melaporkan ke PBB. Apakah kemajuan pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan politik. Ingat, otonomi di Papua itu bertentangan dengan masalah pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi ini berhubungan dengan perjuangan rakyat Papua untuk memerdeka secara politik. Bukan hanya soal hak asasi saja. Hak asasi itu sebagai akibat daripada perjuangan untuk merdeka atau secara politik. Jadi sekarang ini saya minta supaya seluruh rakyat, terutama mahasiswa pemuda yang kampanye sini sana, segera stop dengan kampanye tentang referendum. Referendum itu apakah kamu mau ikut Indonesia atau mau merdeka? Ini nanti pilihan dua ini yang dikasih. Tetapi menurut saya tidak akan, sebab saya sudah proklamirkan kemerdekaan. Jadi apa yang muncul di belakang, mulai dari TSLY, mulai dari Benny Wenda, KNPBB, apa nih federasi, semua ini muncul di belakang saja. Yang jadi masalah pertama adalah proklamasi 27 November di Parlemen Eropa. Dan saya sedikit pun tidak akan mundur. Baru tahun kemarin, tahun ini saya ditekan begitu rupa oleh kelompok yang disponsor oleh Indonesia macam ULMP dan grup-grup itu menentang saya dengan berkampanye di Pasifik, kampanye di Solomon Island, di Vanuatu, di Papua Nugini, di Belanda sini. Dan sekarang saya sudah muncul, ya. Dan saya muncul ini saya akan bekerja sama dengan Eropa, Amerika, bagaimana saya mengatur program untuk mendesak proses pengakuan itu segera. Dan Indonesia siap untuk menyerahkan kemerdekaan. Saya minta jangan lagi macam Ketua MPR atau Mahfud MD atau Amin Rais bicara-bicara hal yang tidak benar di Jakarta untuk membingungkan orang, ya. Jadi harus berbicara terbuka bahwa otonomi ini sebagai persiapan untuk kemerdekaan. Dan kemerdekaannya kepada siapa? Sayalah proklamator kemerdekaan dan saya tetap tuntut. Jadi biar kamu Badan Intelijen Indonesia atau pemerintah Indonesia mempromosikan Benny Wenda, bikin kacau keadaan dari 1 Desember kemarin, atau dari federasi, saya tidak akan mundur. Kamu membingungkan rakyat di Papua, tetapi saya sebagai kepala masih ada bebas di sini. Saya tetap mendesak terus bagaimana untuk proses penyerahan harus diatur. Tahun 2002 bulan Oktober, pemerintah Australia sebagai tanggung jawab regional, mereka memintakan Indonesia mensponsori Southwest Pacific Forum bertemu di Jogja. Dan New Zealand dengan Papua Nugini minta untuk jadi mediator. Tetapi Alexander Donald, Menteri Luar Negeri Australia, menyatakan bahwa kasih kesempatan kepada Indonesia untuk melaksanakan otonomisasi luas. Kalau mereka tidak mampu, baru kita masuk ke langkah berikut, yaitu berbicara soal kemerdekaan West Papua. Jadi saya pikir masalah ini bukan masalah rahasia lagi bagi Indonesia. Dan seluruh orang Papua sudah mengetahui bahwa kejatuhan Soeharto, berakhirnya masa penjajahan yang begitu hebat, yang mengurung orang Papua bagaikan binatang yang tidak mempunyai arti, yang tinggal dalam kurungan yang tidak bisa dibuka. Tetapi kurungan atau sangkar itu sekarang sudah terbuka dan burung-burung yang terkurung akan terbang sini sana tanpa ada hal yang menghalangi. Jadi orang Papua sekarang itu tidak ada yang menghalangi. Mengapa sampai pemerintah pusat tanya ke pemerintah daerah, Provinsi Papua Barat atau Papua tentang otonomi? Mengapa mereka masih bertanya terus kepada kemauan rakyat, keputusan rakyat? Bagaimana kebijaksanaan pemerintah daerah? Atau program yang diajukan dari
bottom up atau dari bawah ke atas ke pusat, dari daerah ke pusat. Sedangkan Indonesia kalau merasa bahwa dia punya kekuasaan itu lebih mutlak, mengapa tidak dari atas menginstruksikan langsung, tidak perlu dengar dari bawah. Jadi saya kasih tahu kepada seluruh rakyat, kami sudah merdeka. Walaupun tawaran otonomi dari Presiden Habibie, Wahid dan Megawati kepada Amerika sebagai persiapan untuk kemerdekaan diputar-putar ke sana kemari, tapi kami akan mengatur. Saya ini akan mendesak terus. Saya sudah berdiri ini sekarang bekerja dari tahun kemarin, tahun ini, tahun depan saya atur bagaimana caranya untuk kalau Indonesia masih putar-putar, Amerika dan Eropa akan memberikan pengakuan langsung bagaimana untuk mendesak Indonesia keluar. Indonesia biar dia memberikan komando macam-macam, mempertahankan tanah sejengkal yang mereka itu punya itu ada di Jawa atau mungkin batas Ambon ke sana. West Papua bukan mereka punya tanah. Rakyat West Papua bukan mereka rakyat. Jadi saya sampaikan supaya semua orang, terutama pemuda, mahasiswa, jangan terlalu terpengaruh dengan propaganda di media-media sosial di Indonesia. Benny Wenda dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak proklamirkan kemerdekaan. Proklamasinya ada di mana? Negara mana yang sponsor? Tidak ada negara yang sponsor. Jadi orang Papua harus tahu bahwa Benny Wenda itu saya yang sembunyikan dia dengan dia pemetua, dia nipu anak dan Polres sembunyikan dia. Paspor palsu itu kami buat di Papua Nugini baru kirim dia ke sana. Dia mau berbicara banyak, dia tidak diberikan perlindungan politik setelah diselundupkan sampai di Inggris baru ada. Dan waktu itu orang-orang kelompoknya Rumkorem atau kelompok-kelompok lain kalau tahu, mereka sudah lapor, padahal mereka sekarang tahu dia tinggal di Inggris, baru mereka gandeng tangan sama-sama. Saya yang sembunyikan, orang Wamena, orang Duga, selama perjuangan di sana, saya yang bertanggung jawab selama mereka. Kalau tidak itu, persoalan Rumkorem dan Pelai itu membuat mereka baku bunuh, baku lapor. Itu saja yang orang Papua bikin. Jadi apa yang saya bicara ini, boleh tanya Benny Wenda. Jadi Benny Wenda dengan siapa nih, Volkorus, mereka dalam satu perahu yang disebut ULP, United Liberation Front for West Papua. Itu dibentuk pada tahun 2002 di Fiji. Kelompok besar dari dalam negeri itu dibiayai oleh Indonesia, semua kumpul di Fiji. Rumah Kek yang bawa mereka. Tetapi satu minggu lebih mereka tidak mau bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, setengah mati sebab yang Perdana Menteri Fiji support itu ada pada saya. Makanya saya punya sekretaris umum dari National Congress itu Franz Moreno. Dia sampai di Fiji, rumah kita ajak dia untuk buat persetujuan untuk bentuk ULMP. Dan dari situ mereka menghadap Perdana Menteri Fiji. Perdana Menteri Fiji dia telepon duta besar Fiji di Papua Nugini. Tanya Michael, apa Michael sudah kasih persetujuan sehingga Merino dia bisa buat persetujuan membentuk United Liberation Movement for West Papua. Saya bilang tidak. Makanya Merino kembali, saya langsung Bapak Womsiwor, Bapak Marian, orang tua-tua ini mendesak saya untuk tidak boleh kerjakan dia lagi. Ya. Jadi itu yang harus diketahui. Jadi Benny Wenda itu hanya sebagai boneka atau topeng. Ya, otaknya adalah siapa nih? Rex Rumakik. Rex Rumakik ini dengan Rumkorem lari dari Jakarta itu karena mereka pengikut-pengikut Soekarno yang ditangkap oleh Soeharto. Soeharto tangkap jenderal-jenderal daripada Soekarno dan sebagian orang itu dimasukkan, dibunuh di lubang buaya dan peristiwa G30 SPKI yang cukup terkenal di Indonesia. Dan ingat, Rumkorem dengan Rumakik, mereka tidak setuju Amerika yang buat mereka lari tak karuan. Mereka hanya mau berhubungan dengan Cina. Tapi mereka ini tidak bodoh karena kawasan itu dikuasai oleh Amerika. Dari mana mereka mau berhubungan dengan dengan Cina? Jadi hal-hal ini saya bicara supaya orang-orang dari Biak, dari Serui, dari Jayapura, Tanah Merah, dan lain-lain yang fanatik soal
1 Juli atau soal apa, ini persoalan yang saya sampaikan supaya kamu harus tahu. Jadi kemerdekaan West Papua hanya tergantung kepada Amerika dan Eropa, tidak ada pihak lain lagi. Terus di kawasan itu hanya Australia dan New Zealand. Jadi saya sudah proklamirkan. Jadi proklamasi atau grup-grup apa yang disetap oleh Indonesia yang bekerja sama untuk menghalangi saya itu tidak pernah saya akui. Saya tidak kompromi dengan mereka. Cek apa mereka punya pertemuan-pertemuan untuk Michael Carrick pernah hadir. Tidak. Dan saya pikir pemerintah Indonesia dan Badan Intelijen Negara Indonesia mengetahui bahwa siapa itu Michael. Duta Besar Indonesia di Papua Nugini maupun Duta Besar Indonesia di Belanda mengetahui saya tidak pernah kompromi dengan orang Papua siapapun yang kerjasama di Indonesia. Jadi pesanan saya ini seluruh rakyat Indonesia tahu, seluruh rakyat West Papua tahu, dan khususnya kelompok-kelompok mahasiswa pemuda West Papua harus mengetahui. Segera berdiri dalam satu barisan, segera ratakan barisan satu untuk kita bersiap-siap untuk menerima kemerdekaan. Saya terus mengadakan hubungan dengan Eropa dan Amerika mengatur bagaimana caranya mendesak. Indonesia biarpun bermain, sekarang itu dia memakai kesempatan politik Amerika melawan Cina dalam laut Cina Selatan. Itu pun itu tidak terlalu penting. Ya, Indonesia mau putar kemanapun, West Papua lebih penting. West Papua negeri yang kaya. Tambang emas di Freeport membuat sampai Amerika bisa tembak itu satelit pelapa yang Indonesia bilang. Satelit pelapa, padahal itu satelit yang Amerika tembak ke udara untuk ke langit untuk dipakai oleh Indonesia dan negara-negara yang dekat akibat dari kekayaan yang ada di West Papua. Freeport punya kekayaan. Jadi ada banyak masalah. Saya pikir bahwa pemerintah Indonesia maupun orang-orang terpelajar West Papua mengetahui berapa banyak uang yang disedot mulai dari tahun 63, 64. Kekayaan West Papua disedot ke Indonesia. Indonesia zaman itu kemerdekaan tidak ada gedung yang tinggi di Jawa. Tidak ada jalan-jalan istimewa di sana. Pembangunan di beberapa provinsi, jalan-jalan yang dibangun di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera, di Sulawesi, semua adalah uang-uang kekayaan yang diangkat dari West Papua. Jadi sudah cukup. Presiden dan pejabat tinggi Indonesia menghargai orang Papua dan harus serahkan. Tidak bisa lagi untuk mau membuat untuk kembali menjajah. Jadi program otonomi persiapan kemerdekaan ini mulai dari SBY dan Jokowi ini buat seolah-olah mereka mau berkuasa kembali. Tidak mengumumkan secara jelas tentang apa nih waktu untuk kemerdekaan West Papua diserahkan. Jadi saya sampaikan lagi, propaganda tentang Beni Wenda jangan rakyat dengar. Tidak ada arti. Itu Indonesia yang memperbesar-besarkan untuk membingungkan rakyat di Papua situ. Tidak proklamasi 1 Desember, tidak ada proklamasi. Siapa negara mana yang sponsor? Lupakan saja. Sebab pemerintahnya, jadi kita sudah punya wilayah, kita punya rakyat, tetapi pemerintah tidak berdaulat. Apa yang diumumkan oleh Beni Wenda itu namanya pasang keranjang di atas angin atau bawa keranjang timba air. Tidak ada barang yang nanti isi yang tinggal. Dan dia punya kuncinya adalah negara besar yang mensponsori dan mengakui kemerdekaan baru. Ada kedaulatan. Jadi pemerintah tidak akan berdaulat apabila tidak ada international recognition atau pengakuan internasional. Tapi West Papua New Guinea National Congress, Amerika, Eropa yang mensponsori proklamasi di Parlemen Eropa. Ini saya kasih catatan secara khusus untuk Indonesia tahu. Presiden Indonesia atau Ketua MPR yang bertindak soal Wenda, coba telepon Parlemen Eropa atau Amerika tentang proklamasi Parlemen Eropa. Apa dia bisa telepon? Atau Presiden Indonesia? Silakan. Jadi ini saya tekan dan saya harap supaya seluruh orang Papua tahu dan tidak perlu terpengaruh dengan propaganda Indonesia yang tidak benar. Jadi Indonesia ini bagaikan, ya dia punya bumbu itu terlalu banyak atau apa nih, bata itu dia taruh terlalu banyak padahal roti hanya 1 panggal. Dia taruh bata jadi orang makan bisa muntah juga. Jadi dia punya kampanye-kampanye tipu itu sama macam begitu, jadi tidak ada arti.
Itu yang saya sampaikan. Saya minta dengan hormat Presiden dengan dia kabinet segera memperhatikan hak orang West Papua dan segera serahkan secara baik. Segera atur bersama Parlemen Eropa dengan Amerika untuk proses penyerahan kemerdekaan. Saya tahu bahwa Amerika yang bekerja sama dengan Indonesia soal itu ada pada Council of International Relations yang ada di White House. Mereka akan bekerja sama dengan sekretaris negara di Amerika dan bagaimana proses kemerdekaan harus diatur. Begitu juga dengan Australia. Itu yang saya sampaikan supaya masa depan Indonesia bisa dihargai, segera atur dan menyerahkan. Jangan terus terlalu jahat atau melakukan kelakuan macam anak nakal, itu segera dihentikan. Itu saja yang saya sampaikan dan salam untuk seluruh rakyat West Papua. Selamat.